Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta idza syi'ta ja'altahu sa'ban sahlan sahil lana wa la taqna fid duras. Baik, qabla an nabda irsatana al-yawm, hayya bina naqra basmalah jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, طيب كيف حالكم اليوم؟ Ana bi khair walhamdulillah ustazah. Alhamdulillah. Ya, نلتقي أيضا في هذه الفرصة الثمينة. Alhamdulillah. Semua kita bisa bertemu lagi di kesempatan kali ini untuk bisa melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Oke, langsung saja ya teman-teman. Kita hari ini mau mempelajari satu hal yang cukup penting ya, sangat penting ini, sangat penting untuk kita pelajari, terutama dalam kaidah ya, kaidah. Namun berbeda dengan sebelumnya, kita belajar tentang al-qawaid an-nahwiyah. Nah, hari ini kita mau belajar al-qawaid as-surfiyah ya, tentang kaidah-kaidah sorof gitu. Apa itu? Ya, teman-teman bisa membuka filenya, dahulu untuk bisa memahami ya, untuk bisa apa ya, tahu materi yang akan kita pelajari hari ini. Kalau misal tidak begitu jelas di layar, bisa dibuka di HP masing-masing ya, saja. Hmm. Baik, يعني اليوم سندرس عن التصريف. تصريف اصطلاحي fi'il mujarrad. Ya, kita mau bahas tentang tasrif istilahi untuk fi'il yang mujarrad. Tasrif istilahi itu apa? Terus fi'il mujarrad itu apa? Terus jenis-jenisnya itu apa saja? Tuh, langsung saja. Ada ta'rif ya, ta'rif pengertian tasrif istilahi itu apa? Perubahan bentuk kata kerja atau fi'il ya dalam bahasa Arab yang mencerminkan perubahan waktu, pelaku, bentuk masdar, isim fa'il, isim maf'ul, dan bentuk-bentuk lainnya berdasarkan kaidah tata bahasa yaitu nahwu dan juga shorof gitu. Kalau misal teman-teman lihat dalam amsilah tasrifiyah, maka tasrif istilah itu adalah tasrif yang menyamping ya, menyamping, horizontal berarti ya, yang horizontal yang menyamping. Nah, tasrif istilah itu ya perubahan kata kerjanya itu kata kerja yang dari perubahan waktu, fi'il madhi, fi'il mudhari, terus ada bentuk masdar, ada isim fa'il, isim maf'ul dan juga lainnya. Berbeda dengan tasrif lugawi. Tasrif lugawi itu kan hanya mengubah bentuk pelakunya saja atau domirnya saja yang membawah atau vertikal. Terus apa itu fi'il sulasi mujarrad? Mungkin teman-teman sudah sering mendengarnya ya, fi'il sulasi mujarrad. Fi'il sulasi mujarrad itu adalah fi'il yang terdiri dari 3 huruf. Namanya sulasi, salasah. Nah, maka dia itu fi'ilnya terdiri dari tiga huruf asli. Ya, huruf asli apa aja saja? Ada fa fi'il, ain fi'il, dan juga lam fi'il. Dan mujarrad. Mujarrad itu artinya dia tidak ada tambahan huruf apapun pada akar katanya, atau dia sepi, sepi dari tambahan. Jadi, fi'il sulasi mujarrad bisa kita simpulkan itu adalah fi'il yang terdiri dari 3 huruf asli, fa fa'il, ain fi'il, dan juga lam fi'il yang sepi dari tambahan apapun. Tuh. Contohnya di sini ada doroba, jalasa, kataba, ya. Di sini dia itu kan sepi ya, teman-teman. Dia itu nggak ada tambahan apapun di dalamnya, gitu kan. Nah, terus, untuk sulasi mujarrad ini itu ada beberapa bab. Nah, ada berapa itu? Ada 6, teman-teman. Ada 6 bab dalam sulasi mujarrad.
Tafsir Mujarrad itu terbagi menjadi 6 bab. Nah, di sini saya mencantumkan sebuah bait ya. Bait yang bisa teman-teman hafalkan untuk bisa mempermudah mengingat apa saja ya, apa saja itu fi'il sulasi mujarrad. Tasrifnya itu gimana gitu. Sihotnya itu apa saja. Nih, di sini itu saya bacakan ada fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, dhammu dhammin, kasratani. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar ini. Ini biasa dipakai ya anak-anak salaf ya, anak-anak salaf untuk menghafal atau mengingat lah, mengingat bab-bab fi'il sulasi mujarrad gitu. Ya, maksudnya ini tuh apa? Fathun domin, fathah kasrin, fathatani. Kalau misalnya teman-teman mau dilaguin, itu bisa. Fathun domin, fathah kasrin, fathatani. Kasru fathain domin kasratani. Kalau dulu saya dibilang seperti itu. Kalau misal ada lagu yang lain atau versi nada lain, teman-teman bolehlah pakai gitu ya. Nah, adanya fathun domin, fathah kasrin itu maksudnya seperti apa gitu. Nah, fathun domin, fathah kasrin itu dia lafaz yang pertama itu fathu. Nah, fathu di sini dia itu adalah untuk eh apa, apa namanya? Untuk ain fiilnya. Jadi di sini yang harokat-harokat ini itu adalah merujuk kepada ain fiilnya. Ain fiilnya. Nah, fathu domin, fathah. Fathah yang pertama itu berarti ain fiil maldinya. Domin berarti domah, berarti ain fiil mudhoreknya dia domah. Fa'ala yaf'ulu. Ya. Fa'ala yaf'ulu. Kita lihat dari contohnya di sini. Ya. Mhm. Nih, teman-teman bisa lihat di sini. Dia itu kan fathu domin. Fathu domin. Nah, fathu domin di sini dia itu merujuk kepada ain fiilnya. Nah, ain fiil fat ain fiil dari fiil maudinya dan juga ain fiil dari fiil mudhoreknya. Di sini bab yang pertama itu adalah fa'ala. Fa'ala ainnya berbentuk fathah ya, berharokat fathah. Kemudian ain fiil mudhoreknya itu berbentuk dhammah. Nah, ini dhammah. Jadi, ini tuh merujuk kepada ain fiil dari fiil madi dan juga fiil mudhoreknya. Begitupun seterusnya, fathu kasrin. Maka ain fiil madinya itu berharokat fathah, fa'ala. Terus ain fiil mudhoreknya itu berharokat kasroh, yaf'ilu. Yaf'ilu. Kita lihat ain fiil. Fathu domin, fathu kasrin, fathatani. Fathatani dia musanna ya, dua, menunjukkan dua. Berarti ain fiil madhinya dan juga ain fiil mudhoreknya dia berbentuk fathah. Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Hmm. Fa'ala yaf'alu. Terus kasru fathin. Ya, berarti fiil madinya ainnya itu berbentuk kasro, terus yang fiil mudhoreknya ain fiilnya berbentuk fathah. Fa'ila, fa'ila yaf'al. Nah, fa'ila yaf'alu itu. Terus seterusnya dan juga begitu pun seterusnya ya. Seterusnya itu berarti dia berharokat apa? Dommu domin berarti dommu domin otomatis ain fiil dari fiil madinya itu berharokat dhammah. Terus ain fiil dari fiil mudhoreknya itu juga berharokat dhammah. Nih. Fa'ula yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu. Nah, terus yang terakhir itu ada kasrotan. Dua kasroh. Berarti ain fiil madinya berharokat kasroh. Ain fiil mudhorek itu berharokat kasroh. Ya. Fa'ila yaf'ilu. Hmm. Fa'ila yaf'ilu. Fi'lun. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan ada pola fi'il madhi, fi'il mudhari dan juga masdarnya ya. Fa'ala yaf'ulu fu'ul. Contohnya ada nasara yang suruh nas'un. Terus fa'ala yaf'ilu
fi'al, ya. Daraba yadribu darbu. Sebentar. Terus fa'ala yaf'alu. Terus contohnya ada fataha yaftahu fathun. Terus alima ya'lamu ilmun. Bentar, kok di sini ya? Terus ada fa'ula yaf'ulu, karuma yakrumu, fa'ila yaf'ilu, hasiba yahsibu. Ini hanya apa ya? Hanya singkat terdiri dari madi, mudhari dan juga masdar. Adapun untuk teman-teman untuk pola-pola apa ya? Silvat-silvat yang lengkapnya teman-teman bisa lihat di Amsilah Tasrifiyah. Sudah saya kirimkan PDF-nya. Nanti kita coba buka bareng-bareng. Oke. Lanjut saja untuk dalam tasrif fiil sulasi mujarrad dibedakan pula berdasarkan huruf terakhirnya. Ya, yang pertama itu ada fiil sahih akhir, sahihul akhir. Definisinya fiil yang huruf akhirnya bukan huruf ilah. Kemarin kita sudah belajar apa itu huruf ilat ya, dan apa itu jenis-jenisnya huruf ilat. Huruf ilat itu berarti ya huruf yang penyakit yang menyebabkan adanya penyakit gitu ya. Itu ada tiga, ada alif, wawu dan juga ya. Hmm. Adapun fi'il sahih akhir berarti dia itu sepi atau dia itu tidak ada huruf ilatnya, tidak akan masukkan huruf ilat. Dia sehat gitu. Dia tidak ada penyakit. Nah, itu namanya fi'il sahih akhir. Di sini ada contohnya kataba ya. Kataba yaktubu. Nah, dia itu kan nggak ada huruf-huruf ilatnya, nggak ada wawu, nggak ada alif dan juga nggak ada ianya. Jelas dia juga sepi dari huruf ilat, maka dia disebut fi'il sahih akhir. Terus yang kedua ada fi'il mu'tal akhir. Nah, definisi fi'il yang huruf akhirnya itu huruf ilah, kebalikannya berarti. Mu'tal sama sahih. Mu'tal itu berarti dia yang ada huruf ilahnya, akhirnya itu huruf ilah. Baik itu berakhiran alif, wawu, ataupun ya. Macam-macamnya itu ada yang maksur. Maksur itu seperti apa? Maksur itu ketika huruf terakhir alif ya. Huruf terakhirnya itu alif. Contohnya ada da'a, da'a ya. Da'a kita perhatikan dari fi'il madinya. Da'a yada'u. Nah, di sini di huruf terakhir itu adalah alif ini. Hmm, alif. Mankus huruf terakhirnya itu ya dia. Maka dia itu dihukumi sebagai fi'il yang mu'tal karena dia mengandung huruf-huruf ilah di dalamnya. Gitu. Terus lanjut. Oh, sudah. Jadi teman-teman untuk apa ya bab fi'il sulasi mujarrad yang teman-teman perlu ingat itu adalah tentang apa pengertiannya tasrif istilah itu yang seperti apa. Terus fi'il mujarrad itu yang bagaimana. Nah, terus selain itu yang paling penting itu adalah teman-teman mengingat bab yang ada di fi'il sulasi mujarrad ini. 6 bab itu. Yang diingat itu tidak hanya mandi mudhari'nya saja tetapi juga seterusnya. Yaitu ada masdarnya, isim fa'ilnya, isim maf'ulnya, isim alatnya gitu. Isim zaman, isim makan gitu. Kita buka dulu untuk yang bagian ini. Hmm, eh, kita share, kita buka amsilah tasrifnya. Teman-teman pasti sudah sangat-sangat familiar dengan ini ya. Nah, kita bahas dahulu untuk bab-bab yang apa namanya? Yang sulasi mujarrad. Yang pertama ada fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun. Uf'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. Nah, bab yang pertama ini dia ciri-cirinya adalah ain fi'il yang berharokat fathah, terus ain fi'il
Fi'il mudhari'nya itu berharokat dhammah, fathu dhammin, ya. Fathu dhammin, fathah dan juga dhammah. Tuh. Nah, di sini kita bisa lihat ya, teman-teman. Di tasrif lughawi ini, tasrif istilah ini terdiri dari berbagai sigat. Ya, sigat. Fa'ala ini dia apa sigatnya itu adalah nah, ya, fa'ala ini berarti dia fi'il madhi ya. Yaf'alu dia fi'il mudhari', fa'alan dia masdar ya, teman-teman. Masdar. Masdar kalau misalnya kita lihat dalam jumlah itu berarti kan eh, yang terletak di ketiga ya, ketiga tasrifan itu fa'lan. Nah, terus yang keempat itu ada wa maf'alan. Itu ada masdar mim ya. Masdar mim. Terus fahuwa itu isim domir ya. Fa'ilun dia isim fa'il. Hmm. Wadaka isim syarat. Maf'ulun isim maf'ul ya. Maf'ul uf'ul dia amr. Nah, fi'il amr la taf'ul dia nahi. Nah, dia nahi terus maf'alun itu isim zaman makan. Terus mif'alun itu isim alat. Hmm. Mif'al. Contoh kita lihat ya, maksudnya adanya masdar, terus ini isim fa'il, isim maf'ul itu seperti apa? Hmm. Contoh kita lihat dari nasoro. Nasoro itu fi'il madhi yang suruh mudhari. Nasoro berarti dia telah menolong, yang suruh dia sedang menolong. Nasron itu berarti artinya pertolongan. Jadi nasron itu bentuknya isim. Isim. Menolong terus menjadi sebuah pertolongan. Ya, atau bantuan gitu. Waman soran fahuwa nasirunnya. Nasir berarti orang yang orang yang menolong gitu. Nasirun. Ada kamansurun. Nah, maf'ul. Isim maf'ul berarti dia itu objek. Objek itu artinya apa? Objek itu berarti dia sasarannya gitu ya, sasarannya. Mansur berarti orang yang tertolong. Gitu, orang yang tertolong. Unsur, tolonglah. Dan dia fi'il amr berarti tolonglah. La tansur, jangan ditolong. Nah, mansurun dia isim zaman makan ya teman-teman. Nah, terus min sorun ada isim alat. Nah, untuk berbagai-berbagai semua silat-silat ini, teman-teman tuh perlu pahami ya. Nah, adapun apakah semuanya itu harus benar-benar kita pahami secara mendalam? Eh, apakah kita benar-benar harus paham betul-betul itu isim makan itu seperti apa atau isim zaman makan itu seperti apa? Nah, mungkin untuk teman-teman ya, untuk teman-teman semisal untuk bekal-bekal membaca kitab atau seperti apa, tidak semuanya harus teman-teman itu benar-benar perhatikan atau teman-teman itu hafalkan benar-benar itu ya. Yang teman-teman perlu ingat itu adalah fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, apa namanya? Amr nahi, amr nahi itu. Adapun untuk yang seperti apa? Kayak masdar mim atau terus juga ada apa isim zaman makan dan juga isim alat itu biasanya itu kurang jarang ya, jarang ada gitu, jarang dipakai dalam sebuah teks ataupun tulisan sependek pengetahuan saya gitu. Jadi teman-teman perlu apa ya? Perlu perhatikan saja untuk berbagai fiil-fiil ataupun siwat-siwat ya. Siwat-siwat yang sering dipakai gitu. Kalau misal teman-teman eh, masih kesulitan untuk bisa menghafal ataupun mengingat semua semua dari siwat-siwat setiap fiilnya. Tuh, oke, lanjut. Terus sebab yang kedua itu ada fa'ala yaf'ilu fathu dhammin fathu kasrin. Ya, fathu kasrin. Dia masih sama, sifatnya itu masih lengkap ya. Ada fi'il madhi, fi'il mudhari dan seterusnya. Nah, dia ciri-cirinya itu hanya beda di fi'il. Kayak gini.
Oke, lanjut. Untuk yang kedua itu ada fa'ala yaf'ilu. Dia beda ciri-cirinya itu dari ain fi'ilnya saja, yaitu yaitu berharokat fathah dan juga berharokat kasrah. Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Ada bentuk sigot-sigotnya kita masih lengkap, masih sama ya seperti dengan bab yang pertama. Tuh. Nah, contohnya dari bab yang kedua itu ada doroba yang ribu, artinya memukul. Nah, untuk bab yang kedua ini kita juga mempunyai apa ya ciri-ciri yang bisa kita ingat dari bab yang kedua. Bab yang kedua ini eh, apa namanya? Bab yang kedua ini dia didominasi ya, didominasi eh, dengan pekerjaan-pekerjaan yang zohir. Zohir itu artinya apa yang nampak. Contohnya di sini doroba ya ribu ya. Farro ya firru wa ada ya aidu ya saro sar. Eh, doroba yang ribu. Kita kasih contoh yang doroba dulu. Doroba yang ribu memukul. Nah, jadi fa'ala yaf'ilu. Bab yang kedua ini didominasi atau kebanyakan atau umumnya itu didominasi dan diisi dengan pekerjaan-pekerjaan yang zahir, yang nampak, memukul. Itu kan kelihatan ya, teman-teman. Namun, ciri-ciri ini tuh juga bukan ciri-ciri yang emang pasti ataupun yang pasti melekat ya, pasti melekat untuk semua semua di bab kedua ini ya. Ini hanyalah ciri-ciri umumnya saja gitu atau kaidah umumnya saja. Nah, adapun kayak contoh-contoh yang semisal dia itu berupa pekerjaan-pekerjaan yang batin ya, yang tidak nampak itu ada gitu di bab yang kedua. Ini hanya ciri-ciri umumnya saja. Contohnya di sini kan ada eh, wa ada ya aindu. Wa ada ya aindu itu kan dia berjanji ya, janji. Nah, maka dia kan nggak nampak tuh. Nah, jadi nggak semua bab yang kedua ini berupa pekerjaan yang zahir. Hanya umumnya atau kaidah umumnya saja itu dia berupa pekerjaan-pekerjaan yang zahir. Itu ciri-ciri dari bab yang kedua. Terus bab yang ketiga itu ada fathul domin, fathul kasrin, fathatani. Berarti fa'ala yaf'alu. Ainnya itu sama-sama berharokat fathah ya teman-teman. Fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'al. La taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. Ya. Di sini contohnya ada fataha yaftahu fathan. Nah, bab yang ketiga ini tidak hanya bisa kita lihat ciri-cirinya itu dari ain fiilnya saja, tapi bisa kita lihat bahwa salah satu ain fiil ataupun lam fiil dari bab yang ketiga ini berupa huruf halqi. Huruf halqi itu apa saja? Huruf halqi itu ada hamzah, ha, ho, ain, lin, ha. Itu ada 6, teman-teman. Ya, ada hamzah, ha, ho, ain, lin, ha. Contohnya apa? Contohnya bisa kita lihat di sini dari kata fataha. Nah, maka dia itu salah satu ain fiil atau lam fiil itu berupa huruf halqi yaitu lam fiilnya di sini berupa ha ya teman-teman ha yaftahu lam fiilnya berupa huruf halqi. Nah, contoh lainnya yang apa namanya berupa huruf halqi itu yang ini tadi lam fiilnya ada na'a ya ya na'a. Ini berupa ain fiilnya ya. Kalau tadi lam fiil yang berupa huruf halki, sekarang fa fi ain fiilnya yang berupa huruf halki. Jadi kalau teman-teman menemukan fiil yang ain fiil atau lam fiilnya itu berupa huruf halki, yang hamzah, eh, ha, ho, ain, ghin, ha, itu bisa kita identifikasi itu merupakan bab yang apa bab yang ketiga. Namun namun dia itu apa ya? Nggak semua yang ainfil atau lamfil ini berupa huruf halq itu pasti bab yang ketiga, teman-teman. Jadi ini sama seperti yang bab kedua tadi itu hanyalah ciri-ciri kaidah umum yang bisa kita lihat dari bab yang ketiga tadi. Ya, jadi nggak semuanya, namun umumnya seperti itu. Gitu. Terus bab yang keempat itu ada fathah domin, fathah kasrin, fathah tani, kasru fathin. Berarti fa'ilah yaf'al. Fa'ilah yaf'al. Nah, fa'ilah yaf'al berarti ciri-cirinya dari bab ini itu
apa ain fiilnya itu berharokat kasroh pada fiil madhi dan juga berharokat fathah pada fiil mudhari'nya. Nah, terus bab yang keempat ini juga mempunyai ciri-ciri yang lain teman-teman. Dia itu kalau misalnya teman-teman perhatikan, kalau di atas itu dia kan masih lengkap ya sirotnya. Sirot itu bisa kita artikan sebuah gampangannya apa ya? Gampangannya itu cetakan gitu. Kalau misalnya kita lihat cetakan di atas, sirot itu dia masih lengkap gitu kan. Itu kan masih lengkap ya. Masih ada mar'a, ada mir'atun, min sya'un, min a'un gitu kan. Tapi pas bab keempat ini dia hilang. Yang paling akhir itu hilang. Yaitu isim alatnya. Kalau teman-teman perhatikan itu isim alatnya itu hilang. Nah, kenapa? Karena kalau teman-teman perhatikan, bab yang keempat ini mempunyai salah satu ciri-ciri, dia itu berupa fiil-fiil yang batin. Fiil-fiil yang batin atau af'alul qulub ya. Atau fiil-fiil yang tidak bisa nampak secara kasat mata begitu. Atau pekerjaan-pekerjaan yang tidak zahir. Nah, maka bab yang keempat ini dia tidak ada isim alatnya. Kenapa? Karena kan pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan secara batiniah itu kan nggak ada alatnya, begitu kan? Nggak ada alatnya. Maka dia nggak ada isim alatnya. Itulah mengapa alasannya kenapa bab 4 ini tidak ada isim alatnya karena dia itu apa ya? Dia itu berisi af'alul qulub atau fiil-fiil yang ada di bab 4 ini merupakan fiil-fiil yang batiniyah, bukan yang zuhiriyah. Maka dia tidak ada isim alatnya. Begitu. Terus bab yang kelima, kita lihat. Nah, ini bab kelima ini nambah ilmu lagi ya, teman-teman. Fa'ula kasra fathin dommu dommin. Berarti ain fiilnya itu sama-sama berharokat domah. Fa'ula yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu. Gitu. Nah, di sini kita lihat juga ada sesuatu yang aneh lagi, berbeda lagi, ya. Di sini dia kehilangan apa coba? Untuk bab yang kelima ini dia itu tidak ada isim maf'ulnya. Wadzaka maf'ulun. Ya, di sini dia hilang. Di sini dia hilang semua. Dia hilang. Wadzaka maf'ulun, isim maf'ul itu hilang. Nah, adanya penghilangan sigot ini pun ada suatu alasannya begitu. Kenapa? Karena di bab ke-6 ini, kan kelima ini dia itu berupa apa ya? Berupa isim-isim yang maknanya berupa eh, fiil-fiil yang maknanya itu watak begitu teman-teman. Contohnya di sini ada hasuna, ya hasunu baik begitu. Hasuna ya hasunu baik. Maka dia tidak ada isim maf'ulnya gitu. Tidak ada objek di dalamnya. Begitupun kayak tadi alasan yang di atas tidak ada isim alatnya karena pekerjaan batinnya itu kan nggak membutuhkan alat. Nah, begitupun dengan yang bab kelima ini, dia itu berupa watak maka dia nggak ada isim maf'ulnya begitu kan teman-teman. Terus yang bab yang keenam, domin kasrotan. Berarti dia sama-sama berharokat kasroh ya. Hasiba ya hasibu hasban. Nah, hasban fa'ila ya fa'ilu. Berarti ciri-cirinya dengan ain fi'il itu sama-sama berharokat kasroh. Nah, itulah beberapa ciri-ciri yang bisa kita lihat dari fi'il sulasi mujarrad. Itu ada 6 bab. Bisa teman-teman ingat-ingat dengan tadi 2 bait itu. Fathu dhammin fathu kasrin fathatani kas fathu dhammin fathu kasrin fathatani kasra fathin dhammin kasratani. Nastamir, lanjut kita ke tadrib. Tadrib al-awwal al-hiwar baina syakhsain Ahmad wa Yusuf. Kak Abdurrahim, Kak Ahmad, Kak Siti Asia, Kak Yusuf. Saya Zoom sebentar ya. Ya, oke. Saya Ahmad. Ya, Baik, bismillah. Assalamualaikum. Ya Yusuf, madza taf'alu huna?
Halo, Siti Asia, anti maujudah? La, oke. Waalaikumsalam ya Ahmad. Aqra kitaban fit tarikh wa aktubu mulahazat fi daftari. Hal qara'ta kitaba Tarihul Khilafatil Utsmaniyah? Naam, qara'tuhu wa fahimtu ahdatsahu jayyidan. Innahu kitabun mumti'. Madza taf'alu ba'da al-qira'ah? أحفظ بعض التواريخ وأراجع مع أصدقائي. نتحاور ونتبادل المعلومات. هل تحب هذه الطريقة في التعلم؟ نعم، أحبها كثيرا لأنها تساعدني على فهم الدروس وتثبيت المعلومات. جزاك الله خيرا على النصيحة. س- أجرب سأجرب هذه آه، جري أو ها؟ سأجرب. سأجرب هذه الطريقة أيضا. وفقك الله. هيا نكتب معا خلاصة الدرس. Oke, syukran al qiraah. Coba kita identifikasi mana ya tasrif-tasrifan nih, tasrif istilahinya dari ini. Mada Dari taf'al, taf'al. Di sini dia sigotnya apa? taf'al, fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'il. Wa dzaka maf'ulun. Apa nih Ustaz? Dia Terus sigotnya apa? sigotnya Apakah dia fi'il fa'ala madhi, apa dia fi'il mudhari, apa dia isim fi'il amr, apa dia isim fa'il, apa dia isim maf'ul? taf'alu. Taf'alu isim isim apa nih ya? Ahmad Fi'il lagi apa? Isim fi'il mudhari Ustaz. isim au fi'il. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Oke. Terus tamam, tafa'al itu dia fi'il mudhari ya. Kalau misalnya kita lihat di tasrifnya itu kan fa'ala yaf'ulu. Nah, kenapa di sini taf'al? Iya. Karena dia domirnya apa? Domirnya hiya. Hmm, Ahmad dan Domir Yusuf. domirnya anta. Ya, anta, tamam. Dia domirnya anta begitu. Taf'al. Terus waalaikumsalam. Waalaikumsalam atau waalaikumsalam. Hmm. Di sini ya Ahmad. Aqra kitaban fit tarikh. Aqra. Aqra. Ayy siyghah. Sighahnya apa? Eh, Sigatnya fi'il amr. Aqra. Fil amr. Iya, fi'il amr. Aqra. Ma ma'ana aqra? Aqra eh apa ya? Bacalah. Aqra au iqra? Aqra enggak tahu saja. Apa saja? Kalau di ayat Quran itu dia aqra atau iqra? Iqra. Uh-uh. Jadi yang aqra ini dia itu fiil mudhari ya teman-teman. Nah, di sini kan Ahmad tuh bertanya ke Yusuf. Assalamualaikum Yusuf. Hmm. Mada taf'al huna? Apa yang kamu lakukan di sini? Waalaikumsalam ya Ahmad. Ya. Waalaikumsalam. Aqra kitaban fit tarikh. Berarti di sini hamzah di sini itu mengandung apa? Bukan hamzah perintah, bukan alif perintah, tapi dia itu domir a apa? Ana. Ana. Aqra. Ya, Domir aqra. ana.
Yaqra'u, yaqra'ani, yaqra'una. Taqra'i, aqra'. Nah, di sini dia itu merupakan fiil mudhari' ya, bukan amr. Kalau amr itu nanti jadinya iqra, iqra. Hmm. Uh, Kitaban fit tarikh, kitaban fit tarikh. Wa aktubu mulahadat fi daftari. Aktubu. Nah, aktubu di sini apa lagi? Aktubu, kataba yaktubu. Fi'il mudhari juga. Ya, fiil mudhari juga dengan domir Domir anta. aktubu. Aktubu, aktubu. Sama, kembali lagi Eh, kayak akro. saya. Iya, saya. Ya, mungkin ya, apa ya, Kak Abdurrahim itu bisa, apa ya, lihat-lihat itu dari awalnya. Itu kan hamzah ya. Dia itu domirnya Iya. itu ana, ana. Nah, afal itu Iya, dia iya. anta gitu. Aktubu mulahadzatin fi daftari. Aku sedang menulis ini ya, fi daftar. Daftar itu buku tulis. Daftar. Hmm. Hal qara'ta kitabah Tarikh al-Khilafah al-Utsmaniyah? Hal qara'ta. Nah ini, qara'ta. Dia masih butuh. Korotah. 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 Ntar saja ya. Saya ini dulu. Korotah. Qara'ta. Korotah. Fil amr saja. Fi'il amr. Oke. Coba Kak Abdurrahim artiin gimana? Hal itu artinya apa? Apakah? 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 Kamu Nggak bacalah, nyambung itu ya? nyambung nggak? Nggak nyambung ya? Ya, 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 ya. Oke. Itu gimana? Berarti fiil, Fi'il. fi- fiil apa nih saja? Korokta, korokta. Nah, saya nyerah hari ini. Zahabta. Zahabti. Fatahta. Fatahti. Ana fatahtu kitab. Gitu. Nah, ana sallaitu zuhur. Ana sallaitu al-isya. Tuh. Nah, kalau qara'ta dia itu berupa fiil madi. Fiil Hmm, madi. fiil madi. Tapi dia itu apa namanya? Domirnya itu berarti apa domirnya? Qara'ta. Korokta. Hal qara'ta kitab ya Yusuf gitu. Hal qara'ta kitab Tarikh al-Khilaf An, an, al-Utsmani? antas saja. Anta ahsan tamam. Ya, qara'ta ini dia fiil madi. Ya, fiil madi. Qara'ta. Jadi qara'u, qara'at, qara'ata, qara'na, qara'ta. Nah, qara'ta, qara'tuma, qara'tum. Nah, itu fiil tasrif lughawinya. Terus na'am qara'tuhu. Nah, sama. Qara'tuhu berarti di sini dia fiil Fiil madi juga. madi juga. Wa fahimtu. Nah, sama ini. Apa? Fahim tuh. Fahim tuh. Fahimtu, qara'tu. Berarti dia Ini nanya antara sigatnya. sigotnya. Fahim tuh. Hal fahimtum? Mm-mm, gitu. Apa nih saja? Sama seperti korok tuh. Berarti dia fi'il apa? Fiil madi juga. Madi. Kan kalau kayak di apa namanya belajar itu kan nanti apa al ustad yas'al kan. Ustadznya nanti nanya hal fahimtum gitu kan. Apa kalian Oh, udah paham? Nah,
Naam, fahim tuh ya Ustadz, aku udah paham gitu. Nah, dia tuh fiil maldi begitu. Nah, tapi sebelumnya ini tadi saya lupa nanyain taf'al. Taf'al dia itu sifatnya maldi, dia ikut wazan apa? Nah, wazannya itu apakah Wazan, fa'ala wazan, yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, taf'alu. Berarti fa'ala taf'alu, fa'al, bentar saja ya. Fa'ala, fa'ala, fa'ala yaf'il. Berarti ikut wazan fa'ala yaf'alu. ya, Fa'ala Hasan. yaf'alu. Tamam. Fa'ala yaf'alu. Kan di sini kelihatan ya. Taf'alu. Bukan taf'ilu atau taf'ulu. Gitu. Terus akro'u. Iya, Dia ikut wazan apa? Madinya apa? akro, akro, akro yang mana nih saja? Ini nih. Akro. Yang Oh yang kedua. ini ya, akro. Ya, koro'a, koro'a Mm-mm. ya kro, Ya, berarti koro'a. Sama-sama saja. Fathatani. ya fathatani. Qoro'a yakro'u. Berarti Kro. fatahayaf apa? Fatahayaf tahu. Ya, berarti Tahu. eh, dia sama-sama fathah. Qara'a yaqra'u ahsan. Kataba yaktubu. Berarti dia ikut wazan apa? Kataba, kataba yaktubu. Kataba, kataba yaktubu. Ikut kataba yak ikut apa namanya? Yang pertama apa saja? Fathu, Dom, fathu, fat, hul, ha? dom. Fat, fathu domin. Ya, fathul domin. Nanti saya mau minta teman-teman ngafalin aja lah. Ngapal yang mana Ustaz? Yang fathul domin. Fathu domin. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan itu saja. Ini, ini Bab, kan bab yang pertama. Bab yang mm, pertama. yang pertama. Berarti apa? Fa'ala Baik. Fa'ala yaf'ulu. yaf'alu. Oke, Hasan tamam. Qara'a sama, qara'atu. Nah, ini yang fahim tuh. Dia ikut wazan apa? Ini fi'il mudhari. Ini fi'il madi Ustaz ya. Fi'il madi. Fahimta, fahim, Dari fahima. fahima, 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 iya, fahim. Berarti kasrotani saja, Oke. Kasratani kasrotani. Kasrotani nggak ada saja. ada. Ada ya, ada ya. Iya, iya. Kasrotani. Berarti fahima apa mudaratnya? Fahima, mudorenya. Mm-mm. Fahima, yafhimu. Hmm? Fahima, Yafhimu. yafhimu. Oke. Kalau semisal Kak Abdurrahim ditanya bilang aku paham ngomongnya gimana? Berarti af, apa? Af, Afhim, afhimna, afhim atau afham? afhim. Afhim. Oke. Kita bahas untuk yang fahima, dia itu ikut wazannya itu yang fa'ala, fahima, fa'ila yaf'alu, kasru fathin. Dia ikut bab Kasropan. yang keempat, fahima yafhamu. Bukan fahima yafhimu, tapi fahima yafhamu. Jadi kalau misal ditanya, hal hal fahimta? Naam, ana afham. Atau hal tafham? Naam, ana afham. Bukan ana afhim. Gitu. Nah, dia ikut bab yang keempat.
Nah, seperti yang tadi saya bilang, bab keempat itu dia umumnya itu berupa af'alul qulub, berarti sesuatu yang emang tidak nampak ya secara batin. Nah, paham itu kan nggak nampak ya dalam apa namanya zahirnya. Nah, dia itu merupakan af'alul qulub bab yang keempat umumnya, tapi nggak semua bab keempat itu apa namanya berupa af'alul qulub itu. Terus fahim tu ahdatsahu jayyidan innahu kitabun mumti'. Aku paham ya, kepaham. Tadi Ahmad nanya, kamu tadi baca buku sejarah apa Khilafah Utsmaniyah ya, sejarah Utsmaniyah ya. Terus Yusuf jawab, "Iya, aku udah baca, aku juga udah paham sama kejadian-kejadian. Ahdas itu kejadian ya, kejadian-kejadian apa ya? Aku sudah paham betul jayidan, betul dengan kejadian-kejadiannya. Berarti kejadian yang terjadi dalam sejarah Khilafah Utsmaniyah itu seperti apa. Innahu kitabun mumti'. Buku itu keren banget. Buku itu wah gitu. Amazing. Itu bisa. Mada taf'al ba'dal qira'ah? Nah ini, qira'ah. Dia asal katanya sama dari qira'ah, tapi dia beda sigot. Qira'ah itu dia sigotnya apa? Qira'ah. Kiroah. Hmm. Kiro. Tahu saja ya, saya mikir dulu ya. Oke, siap. Kiroah. Ini saja. Sigon dari apa? Isim fa'il. Isim fa'il. Iya. Berarti ngartinya gimana kalau isim fa'il? Oh enggak ya. Fa'il yang pelaku pekerjaan ya. Berarti orang yang membaca. Iya, enggak nyambung ya. Mada taf'al, apa yang kamu lakukan setelah Apa nih? Kiroah. Apa nih saja? Saya nggak tahu nih saja. Qiraah itu dia itu jeng 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 jeng. Dia itu masdar. 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 Mm-mm. Ya. Qara'a yaqra'u qira'atan. Qira'atan. Nah, qiraah Ini itu. ini di bab apa kiroan ini saja? Nah, itu. Qara'a yaqra'u berarti apa? Qoro'a yaqra'u. Yaqra'u. Fa'ala Fa'ala yaf'alu. yaf'alu. Bab keberapa? Fa'ala yaf'alu ke bab ketiga. Fathatani. Iya, bab Apa? ketiga saja. Bab Iya. ketiga ya? Iya. Bab yang ketiga ahsan tamam. Bab yang ketiga kiroah. Kiroah itu dia sirotnya itu adalah master ya. Master. Jadi kalau misal kita artiin secara harfiah itu master itu kan dia perubahan ya. Perubahan dari yang fi'il itu menjadi isim begitu kan. Membaca menjadi bacaan. Kiroah itu Iya. bacaan gitu. Namun kalau misal teman-teman kayak ngertiin dalam sebuah teks ya ke Indonesia atau ke bahasa kita ya, apa yang kamu lakukan setelah membaca itu boleh. Membaca itu kan dia sebenarnya artinya pekerjaannya, teman-teman. Tapi kan kalau misalnya kita artikan dalam bahasa Indonesia itu kan mafhum-mafhum saja atau bisa dipahami saja. Justru kalau misalnya kita pakai yang isim itu bacaan itu kurang menyambung. Kayak apa yang kamu lakukan setelah bacaan gitu kan kurang enak didengar ya. Nah, jadi teman-teman bisa mengartikan itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan bahasa ibunya kita lah. Walaupun memang kalau misalnya dalam tasrifan itu kita merubah ya asal itu fiil menjadi isimnya itu membaca menjadi bacaan gitu. Nah, contoh terus yang lain ada ahfad ba'da tawarikh. Aku menghafal sebagian sejarah wa uraji' ma'a asdiqai natahawar wa natabadal al-ma'lumat. Ahfad. Ahfad ma sighatuhu? Ahfad. Yang ah ahfadhu saja. Ah, Ahfadhu
Saya Ahfadhu. menghafal, berarti apa? Saya menghafal. Berarti menghap. Saya menghafal. Fi'il madhi saja. Maldi, ahfad, Iya, saya. maldi, Fi'il madhi ya. maldi mudhari al amr. Madhi. Saya Maldi. menghafal. Oke. Kalau kayak gitu mudharaknya apa? Mudoreknya yahfadhu. Yahfadu. Ahfado yahfadu. Iya. Ikut wazan apa? Yah. Ahfadho. Yahfu. Ikut ikut bab pertama saya. Kita Fathah oke. dan dhamma. Kenapa? Eh, bentar saja ya. Ada Saya yah. kasih saya kasih clue, kita lagi bahas sulasi. Ya. Ya, ikut wazan yang pertama saja. Apa? Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Berarti harusnya seperti apa? Gimana maksudnya? Kalau fa'ala yaf'ulu itu dia kan terdiri dari tiga. Kalau Iya, ahfadhu yuhfidhu dia terdiri dari berapa? 4 huruf. Ya, berarti dia sulasi atau rubai? Rubai. Rubai. Berarti kira-kira kalau kita lihat di sini dia apa namanya asalnya itu ahfadhu yuhfidhu itu benar atau tidak? Hafallah ya gitu. Bisa benar, bisa enggak nih saja. Soalnya masuk juga seperti akroma yakrumu. Oke, iya benar itu akrama yukrimu juga. Namun di sini kita apa namanya? Di sini saya sengaja tidak menambahkan apa ya? Menambahkan banyak-banyak fiil yang rubai atau yang sulasi mazid ya. Karena kita di sini kita pelan-pelan membahas dari yang fiil sulasi mujarrad terlebih dahulu gitu. Yang emang ya sulasi yang tiga gitu, yang sepi dari tambahan gitu. Nah, untuk yang ahfadu ini dia itu merupakan fiil mudhari ya. Mudhari ya. Nah, adapun ahfadu di sini hamzahnya itu bukan hamzah tambahan, tapi emang hamzah asli dari domir ana. Nah, itu dari kata hafidho yahfadu. Yahfadu. Hafidho yahfadu. Berarti dia ikut apa wazan apa? Hafidho yahfadhu. Mm-mm. Berarti ikut wazan kelima saja. Kelima, apa itu? Bukan. Kalau kelima, bukan saja. Ikut wazan ke-6. Hafidho Yahfadu. yahfadhu. Hafidh yahfadhu. Berarti kasroh dhammin Ustazah. Kasroh dhammin. Domin Kasroh dhammin. hafidho yahfadu. Hafidho yahfadhu. Berarti ikut wazan keempat Ustazah. Fa'ila yaf'alu. Ya, fa'ila yaf'alu. Alu. Kasru fathin. Kasru Ya, fathin. kasru fathin. Hmm, kasru fathin. Hafidho yahfadu. Jadi di sini apa namanya? Kalau misal tadi Kak Abdurrahim itu bilang itu dari kata ahfadhu yuhfidhu, dia ikutnya wazannya beda lagi, jadinya af'ala yuf'ilu. Nah, itu sudah bukan termasuk dari fi'il sulasi mujarrad karena dia sudah ada tambahannya. Karena dia sudah terdiri dari empat ya, empat huruf ini. Nah, adapun di sini hamzah ini itu adalah hamzah asli, bukan hamzah tambahan. Yang mana hamzah asli ini merupakan domir ya, domir yang kembali ke ana atau aku begitu. Ba'da tawarih, aku menghafal sebagian sejarah wa uroja. Uroja itu sama. Kalau ada wawu di sini, berarti itu kan wawu ataf ya. Berarti maka dia menyambung dengan sebelumnya. Dan aku mengulang atau mengulang sejarah-sejarah itu bersama teman-temanku.
ma'a asdiqai. Nah, di sini berarti uroji'a itu dia sigatnya apa? Roji'u, 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 roji'u. Uroji'a, Ini uroji. ini dari fi'il madinya roji'u saja. Kenapa apa? Fi'il madinya Fi'il madinya apa nih saja? roja'a. 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 Dia kalau semisal bukan, kalau misal kita apa ya? Kalau raja'a yarji'u itu dia pulang, tapi kalau uroji dia beda asalnya. Dia dari roja'a yuroji'u. Roja'a yuroji'u. Berarti dia sigotnya apa? Roja'a. Ana ahfadzu ba'da tawarikh wa ana uroji' ma asdiqai. Saja. Nggak tahu soalnya belum lihat saja. Dia ya nggak apa-apa Kak, ya Allah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Santai saja. Urojia itu dia apa? Dia itu sama. Jadi Kak Abdurrahim itu bisa apa ya? Bisa melihat itu dari wa ini. Wa itu dia kan huruf apa? Huruf a atof Atau ya. Mm-mm. ya. Jadi kalau misal di sini ada urojia, maka dia kembali lagi ke ahfad. Ahfad itu kan tadi dia artinya aku ya. Aku menghafal gitu kan. Nah, Iya. maka di sini uroji itu dia juga aku dan aku juga mengulang begitu. Nah, Hmm. maka kalau ahfad di sini dia itu fi'il mudhari', maka di sini juga sama gitu. Nah, fi'il mudhari' wa uroji' dan aku juga sedang mengulang mengulangi itu bersama teman-temanku. Nah, maka di sini hamzah di sini juga sama, dia bukan hamzah tambahan, ya bukan hamzah tambahan tapi hamzah asli yang merupakan pengganti dari domir anak itu. Roja'a yuroji'u fa'ala fa'ilu. Namun apa namanya? Namun dia itu sudah apa namanya? Dia itu sudah tidak mengikuti apa fiil sulasi mujarad lagi. Ya, karena dia mengikuti wazan fa'ala yufa'ilu. Fa-nya itu panjang. Nah, fa itu panjang, ketambahan alif setelah fa fiilnya. Maka dia itu adalah sulasi mujarrad, sulasi mazid, yang sulasi yang sudah ketambahan satu huruf. Maka kita skip dulu untuk yang uroji ini, untuk membahas terlalu panjang ya. Intinya yang uroji ini dia itu asal katanya dari roja'a yuroji'u, mengulang artinya, mengulang. Nah, diikut wazan fa'ala yufa'ilu. Natahawar wa natabadal al-ma'lumat. Kita saling ngobrol dan juga bertukar natabadal. Natabadal itu bertukar pengetahuan atau bertukar ilmu lah, informasi atau sharing ya. Sharing tentang apa-apa yang sudah kita pelajari sebelumnya gitu. Nah, di sini ada natahawar dan juga natabadal. Untuk natahawar dan natabadal dia itu yang pasti bukan fi'il sulasi mujarad lagi. Sama seperti uroja, dia sudah bukan sulasi mujarad yang murni 3 huruf ya. Tapi dia sudah banyak tambahan-tambahannya dan adapun dia ikut wazan apa? Saya spill sedikit untuk wazannya saja. Natahawar dia itu ikut wazan eh, tafa'ala. Nah, tafa'ala, tahawara yatahawaru. Nah, tabadul juga sama, tabadala yatabadalu. Tafa'ala yatafa'alu. Nah, ada untuk pembahasan dalamnya nanti mungkin kita akan bahas di apa ya, bab-bab yang lebih jauh lagi tentang apa fiil-fiil ini karena kita masih memulai di fiil sulasi mujarrad yang masih awal gitu teman-teman. Kalau untuk yang ini akan kita bahasnya nanti. Hal tuhibbu hadhil qira'ah fi ta'allum? Kamu suka tentang metode belajar seperti ini? Yusuf itu kan tadi dia belajar tarikh ya, sejarah. Nah, cara dia belajar itu dengan apa? Dengan menghafal, terus juga dengan ngobrol atau sharing sama teman-temannya gitu. Saling ngobrol sama teman-temannya tentang seputar pembelajaran itu. Nah, terus Ahmad nanya,
kamu suka ya cara belajar yang seperti itu, yang bareng-bareng sama temen ngobrol gitu. Terus Yusuf nanya, Naam, uhibbuha katsiran. Ya, aku suka ini. Aku suka metode belajar seperti itu. Kenapa? Li'annaha tusa'iduni ala fahmi durus wa tasbitil ma'lumat. Karena itu membantu saya untuk memahami pelajaran dan juga apa ya, menetapkan tasbih itu tetap gitu ya. Menetapkan pengetahuan-pengetahuan biar semua ilmu itu tuh bisa saya ingat gitu. Karena kalau kita itu ngobrol sama teman itu kan kita denger ya, kita denger gitu kan. Terus juga kita bakalan lebih ingat kalau misal kita perdengarkan sesuatu gitu. Nah, itu cara Yusuf untuk belajar. Dia lebih suka belajar dengan teman-temannya, diskusi dengan teman-temannya begitu. Nah, di sini sebenarnya banyak banget fiil-fiil ya, singkat-singkat yang bisa kita bahas. Namun di sini kita bahas yang apa yang masuk ke bab sulasi mujarad saja. Itu di sini ada fahm, ala fahmid durus. Coba fahmid durus. Fahmun itu dia sigotnya apa? Fahmin. Fahima, Fahmin. dari fahima, yafhamu, fahmun. Fah. Masdar saja. Master, oke, tamam. Master ya teman-teman. Fahmun, dia dari fahima yafhamu fahmun, pemahaman. Ya, pemahaman. Tasbitil ma'lumat. Jazakallahu khairan ala nasihat. Terima kasih nasihatnya. Seujar ribu. Aku mau mencoba. Jarroba yujarribu. Fa'ala yufa'ilun. Tidak kita bahas secara mendalam karena dia tidak masuk ke fi'il sulasi mujarrad. Hadhihi thariqah dan aku juga mau nyoba nih cara belajarnya kamu yang kayak gitu gitu. Coba cocok nggak sama aku gitu kan. Siapa tahu cocok gitu kan. Karena kan setiap metode belajarnya orang itu kan beda-beda. Ada yang sukanya sendiri, ada yang sukanya diskusi gitu kan. Terus Yusuf, wafaqakallah. Semoga Allah memberikan taufik kepada kamu. Hayya naktub ma'an khulasatan dars. Ayo kita apa nulis bersama apa ya, khulasa itu ringkasan ya. Ringkasan dari pembelajaran itu. Khulas. Naktub berarti dia dari kata bayak tubuh, silgotnya itu berarti dia fi'il mudhari' ya, mudhari'. Dari kata bayak tubuh. Nah, domirnya itu diganti menjadi na. Berarti nahnu. Nah, nahnu naktub. Hayya naktub ma'an khulasa ad-dars. Ayo kita menulis ya, menulis bersama apa ringkasan pelajaran itu. Oke. Basyarah ila anas asani. Anas asani. Ana akra fakat. Kasih TAC hal anti maujudah. Krik-krik. Ya mungkin Ada suara. ketiduran beliau kayaknya. Oke. Anas asani yani. Yastaikidu Ahmad kulla yawmin qabla syuruqis syams. ثم يغسل وجهه ويتوضأ للصلاة بعد ذلك يصلي صلاة الفجر مع والده في المسجد عندما يرجع إلى البيت يجلس يقرأ ما كتبه في دروس اليوم السابق في الساعة السابعة يذهب إلى المدرسة هناك يسمع الشرح من المعلم ويسأل إذا لم يفهم شيئا في بعض الأحيان يجيب عن أسئلة المعلم ويشرح ما فهمه لزملائه بعد عودته من المدرسة يكتب الواجبات المنزلية ويحفظ بعض القواعد النحوية في المساء يجلس مع أسرته ويتحدثون عن يومهم ويأكلون معا ثم ينام مبكرا ليستعد ليوم جديد. Oke. Untuk teks ini coba Kak Abdurrahim identifikasi yang fiil sulasi mujaradnya saja, yang sulasi mujaradnya. Fi'il sulasi mujarrad saja. Ya, yang mana saja? Fi'il sulasi mujarrad. Terus saja ya, biar saya lihat ya. Oke. Yarji. Yarji,
Aina yarja. Naam. Summa Kemudian yajlisu. yajlisu. Summa Kemudian kataba. 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 Aina kataba. Setelah liyaqra, Ustaz. Oh, Liyaqra naam. ini kan kena ini juga, Ustaz. Yaqra. Mm. Ini Summa. yang mencari tulasi mujarrad, Ustaz. Iya, yang selesai mujarab saja. Jangan yang masih Kemudian yadhhabu. yadhabu. Tamam. Yasma'u. Isma'u. Kemudian yas'alu. Yas'al. Yas'alu. Summa. Yuhib bukan saja. Ini yuhibu saja. Yujibu. Yujibu, ya. Yujibu, oh bukan saja. Yujibu. Iya atau enggak? Oh iya iya iya. Ya. Kita kunci. Kemudian Ada lagi? yasro, Yashraf. Summa. fahima. Fahimah. Apalagi? Sudah saja. Sudah? Oke. Ya. Bahas. Kita bahas ya. Yastaiqidu Ahmad kulla yaumin qabla syuruqi syams. Ahmad bangun. Yastaiqidu. Abdurrahim kalau misal mau nambah mufradat bisa sembari nambahnya itu lewat apa ya? Bacaan-bacaan seperti ini, Kak. Iya. Oke. Bisa dicatat di buku catatan mufradatnya atau kosakatanya begitu. Yastaiqidu Ahmad kulla yaumin qabla syuruqi syams. Ahmad yastaiqid itu bangun. Istaiqadhu yastaiqidu. Dia bukan fi'il sulasi mujarrad tapi dia sudah dia sudah mazid ya. Ikut wazan istaf'ala yastaf'ilu. Ahmad bangun setiap hari qabla syuruqi syams. Sebelum matahari terbit. Ya, sebelum matahari terbit. Summa yaghsilu wajha wa yatawaddau lis-shalah. Nah, ini ada yang kelewat. Iya, Kemudian semua. Serta semua ya saja. yang mana? Yughsilu. Yaghsilu ya. Summa yaghsilu. Dia ikut wazan dia asalnya itu ghasala. Ghasala yaghsilu. Berarti dia ikut wazan apa? Fa'ala yaf'ilu. Ya. Fa'ala yaf'ilu. Bab keberapa? Fa'ala yaf'ilu bab kedua. Ya, bab yang kedua. Kemudian dia membasuh membasuh wajahnya. Habis bangun terus basuh wajah, nggak mandi ya, berarti basuh wajah doang. Basuh wajah terus berwudu, ya tawaddu. Tawaddu. Tapi dia yang tidak ikut wazan mujarrad tafa'ala. Tawaddu ya tawaddu ulisa. Kemudian dia berwudu untuk sholat. Ba'da dzalik yusolli sholatal fajr. Yusolli sholatal fajr. Kemudian dia sholat apa? Sholat subuh ya. Sholat subuh bersama keluarganya bersama ayahnya Walid bersama ayahnya di masjid. Nah, di masjid. Di sini ada yang kelewat. Fil masjid. Al masjid dia itu sebenarnya dari fiil sulasi mujarrad. Dari fiil apa Kak? Masjid itu dia diartikan sebagai dia itu isim maf'ul, tempat gitu. Tempat apa? Kok tempat ya? Isim zaman makan ya. Dia tempat itu dari sajada yasjudu, bersujud. Nah, masjid itu berarti tempat untuk bersujud. Sujud. Nah, dia dari sajada yasjudu, fa'ala yaf'ulu. Sajada yasjudu.
bahwa apa namanya, isim zaman makanya itu jadi masjid, tempat untuk bersujud artinya gitu. Indama yarji', yarji' itu beda dari yuroji', itu karena asal katanya nanti beda. Yarji itu dari roja'a yarji'u, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ilu, roja'a yarji'u. Kemudian dia pulang ke rumah, yajlis liyaqra' ma katabahu fi durusil yaumis sabiq. Dia duduk, jalasa yajlisu, fa'ala yaf'ilu, liyaqra'a. Nah, benar. Liyaqra'a dia itu sigatnya itu adalah fi'il mudhari' ya. Untuk dia duduk untuk membaca, maka tabahu. Kataba dia fi'il madhi, sigatnya fi'il madhi, fi durusil yaumis sabiq. Nah, fi durusil yaumis sabiq. Di pembelajaran hari yang sebelumnya. Bisa'atis sabi'ah yadhabu ilal madrasah. Nah, yadhabu di sini dia sigatnya apa berarti, Kak? Yadhhabu. Zahaba yadhhabu. Zahaba zahaba yadhhabu. Berarti uh, zahaba yang fathatani. Ya, fathatani. Sigatnya apa? Sigatnya fi'il mudhari gitu. Ya, fi'il mudhari'. Ahsan, tamam. Dia sigatnya fi'il mudhari'. Ikut wazan fa'ala yaf'alu. Dhahaba yadhabu atau fathatani. Fathatani ilal madrasah. Yadhabu ilal madrasah. Dia pergi ke sekolah. Hunak yasma'u syarha minal mu'allim. Yasma'. Dia juga fi'il mudhari' dari sami'a. Sami'a yasma'u. Sami'a yasma'u. Artinya mendengar. Berarti dia ikut wazan fa'ila yaf'alu. Gitu. Fa'ila yaf'alu. Terus dia mendengarkan penjelasan dari guru. Nah, ini syarah. Syarah juga bisa kita identifikasi dalam pembahasan ini. Syarah. Syarah itu kira-kira dia itu seperti fahmun. Ya, dia itu seperti fahmun. Maka dia sigotnya apa, Kak? Syarhun. Sigot syarah. Dia Uh, mendengarkan penjelasan guru minal muallim. Yasma' syarha asyarha minal muallim. Dia mendengarkan penjelasan guru. masdar Ya, santamam. Dia master dari syaroha yashrohu. Syaroha yashrohu itu menjelaskan. Nah, syarhun itu penjelasan. Gitu. Dia mendengarkan penjelasan guru. Yashroh, dia ikut wazan fa'ala yaf'alu. Syaroha yashrohu. Fathatan. Wa yas'alu idza lam yafham syai'an. Wa yas'al dari sa'ala yas'alu, bertanya. Nah, yas'al di sini berarti dia sigatnya fi'il mudhari'. Idza lam yafham. Nah, yafham. Yafham dia juga apa namanya? Sigatnya fi'il mudhari'. Namun di sini dia mabni sukun karena ada ketambahan apa? Amil jawazan di sini itu lam. Lam yafham syai'an. Dia bertanya jika dia itu belum paham sesuatu hal gitu. Dia dengerin penjelasan guru dan juga bertanya ketika dia tidak memahami penjelasan satu atau dua penjelasan dari gurunya. Fi ba'dil ahyan, kadang dalam suatu kesempatannya terkadang yujibu an as'ilatil mu'allim. Nah, tadi di sini Kak Abdurrahim itu menjawab yujibu itu termasuk fi'il mujarrad, sulasi mujarrad, namun yujib itu asalnya dia itu bukan mujarrad, Kak. Dia sudah mazid, sudah ketambahan. Dia itu asalnya itu dari ajaba yujibu ijabah. Ajaba yujibu. Ya, ajaba yujibu. Dia sudah ada tambahan dan dia bukan, jadi dia sudah bukan fi'il sulasi mujarrad lagi. Ya, tapi dia sudah mazid atau sudah ketambahan. Dia terkadang fi ba'dil ahyan, dalam satu keadaan terkadang
Dia itu menjawab pertanyaan guru, as'ilah ya. As'ilah an as'ilatil muallim. As'ilah itu jamak dari soal. Soalun. Nah, ini as'ilah itu berarti dia itu kan jamak dari soal ya. Soalun. Aduh, bisa saya. Soal. Nah, karena dia itu jamak dari ini, soal itu merupakan masdar dari yas'al. Sa'ala yas'alu su'alun. Dia itu masdar. Masdar dari sa'ala yas'alu su'al. Sa'ala yas'alu bertanya, soal berarti pertanyaan. Begitu. Dia terkadang menjawab pertanyaan-pertanyaan guru. Wa yashrah. Nah, ini yashrah dia asalnya sama dengan di atasnya tadi nih syarhun ya. Syarhun dia berarti apa? Masdar. Sigotnya itu ya syarhun masdar. Yashrah berarti dia sigotnya itu adalah fi'il Dari. mudhari. Ma fahimahu. Nah, fahima di sini dia fi'il madhi ya. Fi'il madhi fahima yafhamu. Nah, dia sama ya, sama asal katanya dari fahmun juga. Fahmun adapun bedanya karena fahmun itu adalah masdarnya, kalau fahima itu dia fi'il madhinya. Di zumalai. Ba'da audatihi minal madrasah yaktubul wajibat al-manziliyah wa yahfadhu ba'dul qawaid an-nahwiyah. Coba Kak, lagi yang mana yang bisa kita identifikasi untuk fi'il Masih di sulasi? masih di sulasi. Ya, Yang pertama yaktubu. yaktubu summa Kemudian yahfazu. yahfadhu summa Yajlisu. yajlisu tamam summa Usra. aina Usra. usra. Ada lagi? Usra. Sebentar saja ya. Sudah saja. Sudah. Oke. Ya. Kita bahas ba'da audatihi minal madrasah. Audah. Audah itu kembali. Ya. Nah, audah di sini dia itu asal katanya itu dari ada ya'udu. Du. Ya. Ada ya'udu. Jadi dia asalnya itu dari ilustrasi eh mujarrad ya. Ada ya'udu. Audah. Berarti audah di sini dia silatnya apa? Udah. Ada ya'udu. Masdar. Master, ahsan, tamam. Setelah pengembaliannya atau setelah kembalinya. Kembalinya siapa? Kembalinya si, namanya siapa? Ahmad ya. Kembalinya si Ahmad dari sekolah. Setelah dia pulang ke sekolah, dia menulis al-wajibat al-manziliyah. Al-wajibat al-manziliyah itu artinya apa Kak? Al-wajibat al-manziliyah. Kita udah sering bahas kemarin. Siapa ya, lupa saya. Homework. Apa sih? Apa? P, Enggak ingat. Apa itu saja? wajibat manzili itu artinya PR. PR. Hmm. Kayak, nah apa namanya? Kalau misal habis pulang sekolah itu kan dia ngerjain PR-nya ya, pekerjaan rumah. Ya. Al-wajibat al-manziliyah atau mungkin bisa kita singkat al-wajib juga bisa. Itu adalah PR gitu. Ya, PR. Al-wajibat al-manzili. Manzili itu kan artinya rumahnya. Nah, wajib itu pekerjaan. Jadi PR itu al-wajib al-manzili. Dia menulis yaktub berarti di sini dia sifatnya fi'il mudhari dari kataba ya yaktubu. Dia menulis PR
dan menghafalkan sama tadi di atas hafidho yahfadhu fa'ila yaf'alu dan menghafalkan sebagian kaidah nahwu di waktu sore dia duduk jalasa yajlisu dia sifatnya mudhari' dia ikut wazan fa'ala yaf'alu ma'a usratih. Nah ini dia duduk bersama usrah. Mana usrah? Nah, Family, family. family. Oh, berarti dia isim saja. Iya, isim. Dia Isim duduk bersama keluarganya. keluarga. Ya. Dan usrah ini dia itu nggak ada asal katanya nggak gitu. Jadi dia udah murni gitu. Nggak ada asal katanya dari saro atau dari asaro, nggak ada. Jadi dia emang murni apa namanya isim begitu. Wa yatahaddatsuna an yaumihim, kemudian mereka saling ngobrol tentang keseharian mereka dan makan. Nah, yakulu. Nah, ini yatahaddasi dia sudah pasti dia bukan mujarrad ya. Yakulu dia itu adalah fiil sulasi mujarrad dari akala yakulu. Fa'ala yaf'ulu. Makan. Akala yakulu makan. Summa yanamu, kemudian mereka tidur. Nama yanamu, dia dari nama yanamu tidur. Ya. Nama yanamu. Oh. Fa'ala yaf'alu. Mubakkiran liyasta'idda liyaumin jadid. Mereka bangun cepat untuk bersiap untuk hari-hari yang baru. Sebentar Kak, saya izin sambil mengecas dahulu ya. Iya, nggak apa-apa, Zaza. Mana enaknya aja. Oke, lanjut. Jadi yang yakulu dia itu masih mujarad dari akala yakulu, fa'ala yaf'ulu, ya. Domirnya hum yakulun, summa yanamu. Nama yanamu. Nama yanamu. Na alif ya, alif terus juga mim fa'ala. Ya, yanamu yaf'ulu gitu. Yanamu adapun kenapa jadinya yanamu gitu ya. Itu nanti ikutnya ke i'lal gitu. Kemudian dia tidur kasih atau tidur cepat untuk bersiap-siap untuk hari barunya. Oke. Lanjut ke yang teks terakhir dari hadis. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ini hadis masyhur ya. Muslim itu seorang muslim itu adalah siapa? Menurut hadis apa namanya? Menurut Rasulullah, sabda Rasulullah ya. Beliau bersabda bahwasanya seorang muslim itu adalah orang yang menyelamatkan muslim lainnya atau man salimal muslimun. Orang muslim itu ketika orang-orang muslim lainnya itu selamat dari lisannya dan juga tangannya. Artinya gimana? Artinya beliau mengucapkan bahwasanya seorang muslim itu adalah orang yang bisa, tidak akan mau untuk melukai saudara-saudara muslimnya dengan lisannya ataupun tangannya. Gitu. Nah, di sini coba identifikasi mana yang fi'il sulasi mujarrad. Al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ana Kak? Salimah Ustazah. Salimah. Oke, Hasan. Halo Kak Siti Asia. Ya, Afwan Ustazah. Dari mana min aina anti? Maaf Ustazah. La ba'sa bi. Enggak apa-apa.
Mbak Salima. Ini sudah langsung bisa menebak yang mana ya, Kak? Keren, keren, keren. Salima. Terus ada lagi? Kita lihatnya itu tidak hanya Ada dari fiil ya. Bisa lihat dari masdarnya, dari isim fa'ilnya, isim maf'ulnya, bla 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 bla. Ada lagi? Salima. Selain itu, Salimah. ada lagi tidak? Yang bisa kita lihat apa bentuk-bentuk sigot yang fiil sulasi mujarrad. Sudah kayaknya Ustazah. Sudah. Oke. Kasih THC ada lagi? Salah. Halas. Oke. Salima. Ahsan. Tamam. Salima itu dia fiil sulasi mujarrad. Mudoranya apa, Kak? Salima. Yes. Apa? Yes, limu Ustazah. Eh, teman-teman bisa sambil buka apa ya? Kamus digitalnya mungkin. Dari Salima. ini Salimah Yaslamu. Ya, selamat. Artinya? Ya tahu. Teman-teman biasanya pakai kamusnya kamus apa? Saya pakai ada kitab yang di share dari PDF itu saja. Kitab apa? Amsilatul Tasrif. Enggak, kalau teman-teman kayak mau ngertiin kayak gitu pakai kamus apa? Saya pakai kamus apa? Kamus Munawir atau Iya, kamus saya kamus Munawir. Ma'adif. Munawir. Kasih T Asia apa? Digitalnya Ustazah. Iya, digital sama cetaknya. Kalau di HP itu pakai Ma'ani. Nah, Ani, kalau yang cetak Kalau pakai Munawir Munawir. yang manual. Al-Asr Salimah ada ya, yang pakai Al-Asr. Terus apa lagi? Banyak ya. Asar tak ada saya. Ya, tapi itu untuk kitab-kitab kita. Untuk apa jam kamus-kamus itu sudah sangat cukup ya teman-teman, apalagi Munawir ya sudah tebel itu gitu, itu sudah sangat cukup buat teman-teman itu belajar apa ya mufradat atau kosakata buat nyari-nyari asal-asalnya ya, dan juga arti-artinya. Coba kasih Asia buka di Ma'ani. Salima itu mudoreknya apa? Yes, 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 Yaslamu au yaslimu. yes, aduh, ada baris lagi lamnya. Salimah ya, Yes. Coba ya kita buka. yes, lamu Ustazah. Hmm. Ada harokatnya tidak, Kak? Apa Ustazah? Ada harokatnya tidak? Salimah yes. Dan Tidak yang ada kan? mudhari'nya itu Lamnya tidak ada harokatnya kan? ada. Lamnya tak ada harokat. Maaf Ustazah. Yang dibutuhin harokatnya pada nggak ada harokatnya. Nah itu biasanya kalau saya sendiri itu kalau misal yang kakak KSTAC itu kan pakai yang ini kan aplikasinya kan, aplikasi downloadannya yang seperti ini kan, Ya, apa namanya? Yang seperti ini ya, kelihatan tidak ya?
Tidak nampak yang downloadannya. Nah, kalau misalnya di downloadan itu atau di aplikasinya itu emang tidak terlihat ya harokat-harokat ain fiilnya. Padahal padahal yang paling urgent, yang paling penting itu kan harokat ain fiilnya ya, yang berubah. Nah, kalau yang di apa Ma'ani itu emang salah satu kekurangannya itu dia yang di harokat ain fiilnya itu tidak ada gitu. Nah, terus gimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya kalau saya sendiri itu nanti kita buka di web ya. Webnya itu Arabi, Komus Arabi. Ini saya share screen ya. Kita coba apa ya? Hmm, tidak bisa ya. Tidak bisa. Jadi kalau misalnya teman-teman itu mau mencari yang apa namanya? Bentar, kita buka di Google atau Chrome. Di Google atau Chrome itu nanti teman-teman tulis Komus Arabi pakai Arab. Begini. Kita lihat. Kita share screen. Ini. Gini. Nah, ini nampak tidak teman-teman? Nampak ya? Halo? Cek cek. Kecil kali saja. Kecil. Nih kita zoom in. Nampak? Ya, Ya. Jadi kalau teman-teman mau Bisa nyari nampak. asal kata tuh teman-teman bisa pakai ini, pakai Mu'jam ini atau pakai kamus ini ya. Itu Ma'ani. Ma'ani itu bagus teman-teman. Cuman kalau misal tadi seperti yang kasih Asia pakai itu kan dia pakai aplikasi ya, yang download dan gitu kan. Download dan entah itu yang kamus Indo Arab ataupun Arab Indo. Nah, salah satu apa ya? Kekurangannya itu kalau dalam lewat aplikasi itu dia kurang apa ya? Kurang kaya, kurang banyak dan juga tidak mencantumkan harokat dari ain fiilnya. Nah, jadi kayak tadi salima, yaslamu atau yaslimu, lam itu malah justru nggak ada harokatnya gitu. Padahal itu adalah satu yang lebih paling urgent. Yang kita tahu harokatnya itu ya apa fathah, kasrah atau domah. Nah, biar kita lebih tahu, kita tahu itu harokatnya itu asalnya seperti apa. Teman-teman itu buka web langsungnya, web langsung yang Arab ke Arab, itu Arab sama Arab. Coba kita cari contohnya ya di sini. Salimah tadi, sin, sin, lam, mim. Kita ketik. Nah ini, Salimah. Nah ini, nampak tidak teman-teman? iya, Ya, Salimah yas, lam. lam. Ini, yas, lam. Nah, ini dia kalau Lamun. misalnya Islam. teman-teman itu belum tahu asal-asalnya itu bisa lihat di sini. Ada yang salama, Ini aplikasi salam. saja, bukan? Ini web Kak, web. Buka web Berarti di gimana? kalau mau Indonesia berarti Arabi Indonesia gitu. Kalau di sini ya, oke coba kita buka. Biasanya kalau saya itu buka ini itu buat mengetahui
asal-asal ini ya Kak, apa, mudoreknya. Oh, Kalau misal kalau Siti Asiyah pakai yang terjemah Arab Indo atau Indo Arab itu bisa pakai apa, yang aplikasinya gitu. Tapi kalau yang ini apa namanya, nyari harokat-harokat itu, harokat ain fiil yang mudoreknya itu bisa lihat langsung di webnya saja. Kalau semisal yang terjemahan Arab Indo, Indo Arab itu pakai aplikasi nggak apa-apa. Itu juga udah cukup cukup banyak ya. Coba kita lihat yang yang kamus Arabi Indonesia. Coba ternyata ada tidak? Ada ini. Ada ya teman-teman. Bisa pakai yang di apa, di aplikasi, bisa juga pakai web ini. Kalau misal kayak penyimpanan penuh itu kan biasanya sering banget ya, penyimpanan penuh, nggak bisa download itu bisa pakai web, nggak harus pakai apa, nggak harus pakai aplikasinya. Dan biasanya kalau yang di web itu dia lebih banyak gitu, lebih kaya, lebih banyak contoh-contohnya juga banyak. Kayak di sini mata uang gitu ya. Kita nyarinya uang, terus cara nyari ngertiin mata uang itu seperti apa. Di sini nanti bakal dicantumin contoh-contohnya. Pemerintah Indonesia itu. Kalau yang Arabi Indonesia seperti ini, kalau Indonesia Arabi berarti tinggal dibalik. Tapi teman-teman nyari di webnya itu langsung pakai Arab ya, kalau bisa. Tapi coba kita pakai Indo. Kamus Indo Arab, Indonesia Arab. Arab ini. Ada ini. Jadi bisa dua-duanya. Mm-mm. Teman cari saja Arab Indo, Indo Arab atau Arab Arab juga bisa. Gitu. Itu hanya sedikit apa ya? eh, Sharing. Teman-teman barangkali membutuhkan kamus digital karena kan sekarang kita lebih sering pakainya digital ya. Kayak apalagi anak-anak zaman sekarang ya, malas banget buat bawa buku segede itu. Apa segede Munawir itu ya. Kak. Apalagi ke kampus udah males banget itu pasti bawa-bawa yang seberat-berat itu. Nah, itu bisa pakai yang kamus digital juga. Tuh. Mansalima, nah itu tadi salima itu artinya selamat ya, selamat. Mansalima ya selamat, selamat. Nah, di sini teman-teman itu sebenarnya di sini ada juga yang bisa kita identifikasi lagi selain dari salima, yaitu muslim. Muslim dia itu, tapi dia itu bukan fiil sulasi mujarrad. Dia itu asalnya itu dari kata aslama yuslim, af'ala yuf'ilu. Dia isim fa'il orang muslim. Tapi teman-teman benar sekali karena di sini yang fiil sulasi mujarrad itu hanya salimah. Salimah yes lam. Adapun muslim dia itu sama asal katanya sin lam mim. Tapi muslim di sini dia ikut wazannya af'ala yuf'ilu. Aslama yuslimu fahuwa muslim. Dia isim fa'il. Baik, خلاص انتهينا من التدريبات 3 تدريبات. هناك سؤال كثير جدا. Ternyata panjang banget pembahasannya yang ini. Ada lagi? Hal soal? Ada pertanyaan? Nah, ini Ustazah, saya belajar tasrif ini dari dulu untuk untuk apa namanya? Untuk menyocokkan tuh masih bingung saya saja. Contoh misalnya macam eh di kata macam apa tadi ya? Contoh dia fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Ya, kalau misalnya kita lihat ini dari
sikotnya sikot apa, dari wazannya apa. Nah, saya di situ masih bingung saya Ustaz. Untuk menentukan ini ikut wazan ke pertama atau kedua atau ketiga. Nah, contoh tiba-tiba seperti di apa namanya tadi? Namu seperti kan itu kan tulisannya Sumaya namu. Ini ikut ikut apa namanya? Ikut yang mana? Kemudian masuk ke wazan yang mana? Nah, di situ saya masih bingung untuk menentukannya, Ustaz. Oke. Teman. Jadi kira-kira untuk trik atau cara mengetahuinya itu gimana? Apa harus memang dihafal ke 6 bab tersebut? Oke. Kita simpan dulu pertanyaannya untuk ke Abdurrahim. Karena ke soal al-akhir. Ada soal lagi ke Siti Asia mungkin? Belum ada saja. Anak belum ada. Belum ada saja. Hal hunaka soal al-akhir? Ada pertanyaan lain? Belum Sudah ada cukup. saja. Belum ada. Oke. Kita jawab langsung untuk pertanyaan ke Abdurrahim ya. Untuk ini apa namanya? Mengidentifikasi ataupun menentukan setiap fiil, asal fiilnya dan juga dia ikut wazan apa itu sebenarnya ya apa yang hal-hal yang dirasakan ke Abdurrahim itu adalah hal yang pasti dirasakan untuk semua apa ya semua anak yang belajar tasrifan. Iya. Itu pasti seperti itu gitu. Ya, itu hal yang pasti dirasakan oleh semua semua siswa ya yang belajar tasrif begitu. Apalagi kayak tiba-tiba langsung ditanyain itu asal katanya apa gitu kan. Itu pasti membingungkan gitu. Nah, terus untuk tips atau triknya ya, triknya untuk apa kita tahu itu asal ini itu apa atau diikut wazan apa. Itu kalau dari saya sendiri ya, tadi sebenarnya Kak Abdurrahim itu sudah menjawab ya. Itu dengan ya, dengan dihafalin teman-teman. Dengan dihafalin. Teman-teman harus apa ya? Mohon maaf Ustaz. Suaranya terputus-putus di sini tuh. Oh iya tah. Cek cek cek. Terdengar? Kedengeran? Masih putus-putus saja. Masih keputus tah? Ya, sudah. Ya, sudah. Ya. Oke. Jadi kalau tips ya dari saya sendiri, caranya itu yang pasti tidak ada cara instan. Yang pasti tidak ada cara instan, kita tahu itu asal katanya apa gitu, itu ikut wazan apa gitu, nggak ada. Karena kan kita kan nggak mungkin ngarang sendiri ya, gitu. Nah, caranya itu kalau dari saya, itu yang pertama teman-teman hafalkan. Teman-teman hafalkan kalau bisa untuk semua wazan tasrifan yang ada di Amsalya Tasrifian itu teman-teman hafalin gitu. Ya walaupun nanti pasti teman-teman bilangnya saya udah hafal saya gitu saya sudah hafal tapi saya lupa atau saya udah hafal tapi saya tidak paham begitu. Nah, itu nggak apa-apa. Yang penting teman-teman itu hafalkan saja begitu. Hafalkan saja. Nah, adapun hafalan-hafalan itu akan sangat berguna ya untuk teman-teman nanti ketika apa membaca kitab ataupun membaca sebuah teks ya. Kalau teman-teman udah biasa menghafalkan atau teman-teman menghafalkan banyak mufrodat ya dengan berbagai tasrifannya itu teman-teman bakal terbiasa kayak semisal Kak Abdurrahim itu mendapatkan kata yadhab. Nah, Kak Abdurrahim catat catat hafalkan itu tidak hanya dari fiil madhi sama mudhari'nya, tapi hafalin semuanya dari isim
dari apa masdarnya, dari isim fa'ilnya apa, dari isim maf'ulnya apa, dihafalin. Nah, terus kata Kak Abdurrahim mendapatkan lagi yasma'u. Yasma'u, coba Kak Abdurrahim buka kamus. Nah, oh, yasma'u dia itu ikut wazan uh, sami'ah, fa'ila yaf'alu. Dicatat sami'ah yasma'u. Terus dihafalin lagi sampai yang apa namanya? Sampai yang isim alatnya atau sampai yang apalah tergantung dia ikut yang bab keberapa. Nah, yang pertama tips yang saya kasih itu adalah dihafalin. Dihafalin. Tasrif-tasrif istilahi yang di amsilah tasrifiyah itu kalau bisa teman-teman hafalin semua gitu. Namun teman-teman itu nggak bakal cukup kalau menghafalkan amsilah tasrifiyah doang. Nah, karena itu kan nggak semua mufradat itu kan ada di dalam situ. Nah, setelah teman-teman hafalin semua amsilah tasrifiyah, teman-teman hafalin juga mufradat-mufradat yang lain. Dengan cara apa? Dengan cara membaca teks-teks. Nanti teman-teman itu baca teks. Langkah yang kedua, teman-teman sering membaca. Ya, langkah pertama hafalin, langkah yang kedua baca. Kalau teman-teman udah sering baca, teman-teman bakal mendapatkan beberapa kosakata ya, baik itu fiil ataupun isim yang tidak ada di amsilah tasrifiyah. Gitu. Nah, setelah teman-teman membaca, teman-teman identifikasi lagi. Dia itu ikut wazan apa, buka kamus, ikut wazan apa, dicatat, dihafalin, dan juga diingat-ingat. Begitu. Jadi kalau tips dari saya itu, dihafalin yang pertama, yang kedua sering baca. Sering baca dan juga dihafalin juga setiap mufradat ataupun tasrifan yang baru teman-teman dapat. Begitu. Apakah sudah terjawab, Kak? Ya, sudah saja. Itu Tinggal sebenarnya menerapkannya aja ini ya kayaknya. sebenarnya jawaban saya apa ya gimana ya? Kalau saya bilang itu benar-benar emang susah ya. Susah. Ya pasti Iya, susah. udah. Itu susah banget pasti gitu. Cuman kalau teman-teman kayak udah enjoy ya. Enjoy untuk apa ya? Kalau teman-teman udah enjoy dan juga ngerasakan gimana nikmatnya tahu nih, tahu oh dia asalnya ini. Nah, semakin teman-teman itu mengungkap asal katanya itu ini, maka nanti teman-teman tuh bakal kayak apa ya? Ketagihan gitu loh. Ya, ketagihan kayak kalau sekalinya tahu itu bakal aku harus tahu lagi, aku harus tahu lagi gitu. Jadi yang harus teman-teman tanamkan itu adalah rasa keingintahuan yang tinggi gitu. Kalau misal aku tahu ini, nanti aku harus tahu ini juga gitu. Jadi jangan jangan terpaku dengan satu mufradat atau satu tasrifan saja karena itu nggak bakal cukup. Semua yang ada di amstilah tasrifnya juga itu nggak bakal cukup karena itu hanya mewakili beberapa kosakata dan juga apa ya mufradat yang ada di bahasa Arab. Nah, sedangkan di luar itu, di luar tasrifan itu masih banyak yang harus kita tahu begitu. Jadi teman-teman tuh harus sering-sering baca, sering-sering mengidentifikasi, terus dihafalin juga begitu. Dibaca, dibuka kamusnya, dicatat, terus dihafalin begitu. Gitu Kak. Ada mungkin atau Kak Siti Asia punya tips lain, trik lain yang lebih mudah? Tidak ada saja. Sebenarnya tuh dalam hal ini emang tidak ada ya, nggak ada yang kayak cara-cara bener-bener mudah untuk gimana ya, untuk tahu langsung gitu, nggak ada. Kalau menurut saya gitu, karena ya emang itu kita butuh effort lebih untuk belajar sorof, ya. Tapi menurut teman-teman nahwu dan sorof itu susahan mana? Kalau saya sih, kalau dibilang susah, saya rasa nggak susah, tapi rasa menantang gitu kayaknya. Wede, keren banget Kak. Wih, Tapi keren dibilang keren keren. dibilang dibilang nggak susah, tapi nggak belum paham juga. Kayak gimana ya?
Iya, nggak boleh bilang susah. Nggak boleh bilang Iya, susah. karena dulu saya ingat kalau misalnya saya bilang guru saya susah kali Ustaz. Nah beliau tuh marah, memang benar-benar marah gitu dia. Kok Eh, katanya susah? nggak, tapi kita coba ini aja. Antara Nahu dan Sorof, mending mana deh? Mending mana? Kalau misalnya mudahnya, kayaknya mudah nahu. Karena nahu ini kan hanya membahas harokat akhirnya saja. Mm-mm. Kalau sorob ini kan dia merubah dari satu sigot ke sigot yang lain. Iya, oke. Kalau kasih tes ya, atau enggak keduanya? Aduh. Sama aja sih Ustazah. Kalau ndak hafal ya berarti nggak tahu gitu Hmm, kan. iya. Tapi ya sebenarnya teman-teman, kalau dalam Amsal Tasrifiyah atau menghafal tasrifan, itu kita nggak mesti kayak apa ya, menghafalkan benar-benar hafal gitu loh. Teman-teman itu sebenarnya bahasa itu kan dia kebiasaan ya. Hmm. Bahasa itu suatu kebiasaan gitu. Kalau teman-teman tanpa tanpa dihafal terus setiap hari, tapi teman-teman biasakan ya, itu bakalannya gampang gitu. Kayak teman-teman mendapatkan sebuah apa ya, sebuah kata ya, entah itu isim atau fiil. Nanti kalau teman-teman terbiasa mentasrif, itu bakalannya gampang gitu. Jadi teman-teman biasakan saja untuk mentasrif, biasakan saja untuk membaca, dan biasain untuk mengidentifikasi. Nanti selebihnya insya Allah gampang. Karena kayak tasrifan itu kan kayak mengalir saja gitu loh. Nah, kalau misal udah biasa, itu bakalannya tasrifannya insya Allah lancar. Nah, berarti bisa juga seperti ini, Ustaz, ya. Contoh macam di bab pertama itu kan fa'ala yaf'ulu. Kalau misalnya kita di sini kan hanya ada enam kalimat, Ustaz, ya. Dari fa'ala yaf'ulu, nasara yansuru, madda yamuddu, Mm-mm. sona yasunu, ghaza yaghzu, amala yamulu. Berarti kalau misalnya seperti kita bikin fa'ala yaf'ulu. Kalau misalnya kita bikinkan seperti kharaja yakhruju, nah itu mungkin bisa juga salah satu membantu saja. Ya, nah itu Kita Kak. ganti, kita ganti-ganti kalimatnya gitu seperti gitu saja. Nah, itu yang tadi saya bilang bahwasanya amsal tasrifiyah itu tidak cukup, teman-teman. Nah, karena emang banyak banget yang di luar situ yang emang harus kita tahu. Gitu. Alas, yakfi, ke soal Ya, al-akhir. ya khalas saja. Kalau Gak ada pertanyaan lain? Tidak? Kak Siti Mungkin Asya, cukup tuh. cukup? cukup Masya saja. Allah. Oke, walhamdulillah. Kerja Qad intahina min hadha daras, yakni tentang berapa ya? tasrif Sampai jam istilahi. 30. Bagaimana Kak Siti Asya? Luar biasa sampai jam 10. Iya, tuh itulah, itu adalah sebuah nikmat apa? Nikmat belajar. Gak akan terasa waktunya. Kalau sampai jam 12 juga mungkin bisa sih. Ya, alhamdulillah ya, ini qad intahina min hadad terus. Kita sudah selesai di pembahasan ini, yaitu tentang tasrif istilahi ya. Ini walaupun materi di kertas ya, di Word itu sedikit, tapi ternyata untuk penjelasannya itu wow, sangat panjang ya teman-teman. Banyak yang harus kita kupas dan kita bahas. Dan alhamdulillah kita sudah selesai. Tapi kalau setiap kali teman-teman mempunyai sebuah pertanyaan atau banyak pertanyaan ya dari materi yang sudah tadi disampaikan, teman-teman bisa utarakan pertanyaannya di grup di grup umum ataupun lewat Japri, tidak mengapa, ataupun ada kritik dan juga saran bisa teman-teman sampaikan juga. Semoga kita semua bisa memahami materinya dengan baik.
dan juga bisa mengingatnya dengan baik, dan semoga asallah amin fa'ulumah. Semoga Allah juga memberikan manfaat pada ilmu kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Semoga teman-teman juga istiqomah ya. Masya Allah, ini Kak Abdurrahim sama Kak Siti Asya kayaknya bakal dapat apa ya, kalau ada penghargaan yang paling istiqomah mengikuti kelas ya, duo duo ya, duo yang paling sering ikut kelas. Alhamdulillah. Semoga bisa bertahan sampai akhir ya teman-teman, dan juga istiqomah dan tidak bosan-bosan lagi bertemu dengan saya. Oke, Alhamdulillah ya ini tatim dirasatan al-yaum bikiraatil hamdalah jama'atan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Syukran katsiran ala husni timamikum wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.